Perjalanan hidup si korporal kecil Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte lahir di Ajaccio, Korsika pada 15 Agustus 1769 dengan nama Napoleone di Bonaparte yang kemudian diubah ke Jean Prancis. Ia adalah anak kedua dari bangsawan Korsika, Carlo dan Letizia Buonaparte. Meskipun berasal dari keluarga Tuskan kuno, budaya Italia sangat mengakar di Korsika. Setahun setelah lahirnya, Prancis menguasai Korsika dari Genoa. Ayahnya, Carlo, yang awalnya mendukung perlawanan Korsika, memilih berdamai dengan Prancis dan memperoleh kedudukan di pemerintahan. Sejak kecil, ia menunjukkan ketertarikan pada militer. Ia senang menggambarkan barisan tentara. Pada usia 9 tahun, ia mulai pendidikan militernya di Prancis, karena saat itu ia hanya bisa berbahasa Italia. Ia harus belajar bahasa Prancis terlebih dahulu di perguruan tinggi Autun. Setelah 4 bulan, ia diterima di Brienne Military Academy, sebuah perguruan tinggi yang ketat di mana siswa tidak diizinkan pulang selama 6 tahun masa studi. Semasa kuliah, Napoleon dikenal murung, sering diejek karena keterbatasan bahasa dan latar belakang ekonominya. Namun ia adalah pekerja keras dan lebih suka belajar di perpustakaan. Ia unggul dalam sejarah, geografi, dan terutama matematika, bidang yang dianggapnya penting untuk perang. Sahabatnya, Bowie Rene, menguji kecepatan berhitungnya. Keahlian dalam seni perang terbukti saat ia menjadi komandan kompi kadet, memimpin pasukannya meraih kemenangan dalam simulasi perang. Atas prestasinya, ia melanjutkan studinya di École Militaire Paris dan lulus pada 1785 di usia 15 tahun. Setelah lulus, Napoleon memulai karirnya sebagai Letnan II di Resimen Artileri Tentara Prancis, pangkat perwira terendah. Karirnya melonjak pesat setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Ia berperan penting dalam menekan pemberontak dan memimpin pasukan Prancis dalam serangkaian pertempuran melawan berbagai negara Eropa. Di bawah komandonya, pasukan Prancis memenangkan pertempuran melawan Austria pada tahun 1797 yang berujung pada perjanjian Campo Formio dan keuntungan teritorial. Ia juga menang di pertempuran Piramida melawan Mamluks, penguasa militer Mesir, pada tahun 1798. Momen politik terbesar terjadi pada tahun 1799 melalui kudeta yang dikenal sebagai The Coup of 18 Brumaire. Napoleon berhasil meruntuhkan French Directory, yaitu pemerintahan revolusioner saat itu, dan menggantinya dengan konsulat. Ia menjadi konsul pertama yang memberinya kekuasaan pemerintahan utama pada tahun 1799 hingga 1804. Peristiwa ini menempatkannya sebagai tokoh politik terkemuka di Prancis. Kemenangan terus berlanjut, seperti di pertempuran Marengo yang terjadi pada 1800 yang mengusir Austria dari Italia. Meskipun memenangkan banyak pertempuran, Napoleon juga mengalami kegagalan fatal. Masa kejayaannya berakhir dengan invasi yang gagal ke Rusia pada tahun 1812. Dari 600.000 pasukan yang dibawa, hanya sekitar 10.000 yang tersisa untuk bertarung. Pasukan Perancis terjebak oleh taktik bumi hangus Rusia yang menyebabkan mereka kehilangan suplai makanan dan logistik dalam perjalanan yang panjang. Kegagalan ini diikuti oleh kekalahan melawan koalisi negara-negara besar Eropa pada tahun 1814. Napoleon terpaksa menyerah dan turun takhta di usia 40-an dan diasingkan ke Pulau Elba, Italia. Namun semangatnya untuk membela bangsa tetap kuat. Kurang dari setahun, ia berhasil kabur dari Elba. Pada 16 Juni 1815, ia sempat mengalahkan pasukan Prusia di pertempuran Ligny.
Sayangnya, 2 hari kemudian Prancis dihancurkan oleh pasukan Inggris dan Prusia dalam pertempuran Waterloo. Napoleon kembali menyerah dan diasingkan ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik Selatan, di mana ia meninggal pada 5 Mei 1821 di usia 51 tahun, diduga karena kanker perut. Meskipun karir militernya berakhir tragis, pencapaian Napoleon diakui dunia. Warisannya mencakup kecerdasan memimpin perang, standarisasi hukum, yaitu Code Napoleon, modernisasi perekonomian, dan komitmennya pada kemajuan pendidikan dan ilmu sains yang menjadi inspirasi bagi banyak negara.